Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Gili Core Family, annyeonghaseyo. Jadi di video hari ini saya ingin bercerita tentang bagaimana bisa menikahi istri Korea. Karena banyak sekali teman-teman yang komen, bagaimana sih abang bisa nikah sama orang Korea, kok bisa gitu kan. Jadinya di sini di video ini saya ingin jelaskan sama teman-teman bagaimana saya bisa mendapatkan istri dari Korea gitu teman-teman. Oke. Jadi pertama-tama saya itu berasal dari Lombok teman-teman. Saya dari Nusa Tenggara Barat, di salah satu pulau kecil yang bernama Gili Trawangan. Jadi disitulah awal mula kami bertemu teman-teman, dan di mana saya di pulau itu saya bekerja di salah satu tempat selancar teman-teman, yang itu naik kayak papan kecil di atas gelombang-gelombang gitu teman-teman. Mungkin teman-teman tidak tahu ya. Anyway, jadi pada hari itu Sophia datang sama temannya. Jadi pada hari itu juga saya lagi kerja di situ, dan papasan teman-teman. Saya berpapasan sama dia dan melihat dia, wah cantik banget gitu kan. Pertama kali kita lihat orang Korea, wah cantik banget, dan punya keinginan bisa nikah, atau enggak firasat untuk nikah ya, enggak sampai kita pemikiran untuk nikah dulu, bisa ya kenalan lah gitu, kenalan dulu gitu kan sama dia gitu. Jadi saya menawarkan diri teman-teman, saya menawarkan diri menjadi gurunya di situ. Jadi saya menawarkan diri, terus dia mau teman-teman. Pada saat saya mengajarkan dia selalu bahagia teman-teman gitu. Nah, saat dia udah selesai saya ajarkan dan kita kembali di tempat kerja. Nah, di sana saya juga menawarkan diri untuk ngedate teman-teman, ngedate untuk makan malam ya teman-teman ya, makan malam. Karena saya juga kerja di dua tempat di mana saya kalau paginya tuh sampai sore kerja di instruktur surfing ya, selancar gitu teman-teman. Kalau malam saya tuh kerja kayak pasar malam gitu ya teman-teman, untuk bule-bule atau turis-turis yang berkunjung ke Gili Trawangan teman-teman. Jadinya saya tuh jadi waiter gitu ya teman-teman. Di situ saya menawarkan dia untuk pergi ke tempat saya kerja gitu. Nah, pada saat itu dia mau. Nah, malamnya dia ke sana, saya layani dan kenalan sama dia. Nah, basa-basi kenalan gitu. Dan saya pun nggak sempat dapat nomornya, atau sekilas saja lah teman-teman, kenalannya sekilas saja. Nah, terus pagi harinya Sophia datang lagi untuk bermain surfing ke tempat yang sama. Nah, di sana juga saya mendengar dia ingin pergi ke Lombok, ke salah satu tempat di Lombok. Nah, saya di sana juga menawarkan diri teman-teman menjadi ojek gratis. Cuman untuk dia doang sih, untuk dia, bukan untuk semua orang ya teman-teman. Nah, di situ saya nawarkan diri untuk jadi ojeknya, karena saya tahu perjalanan ke sana itu menempuh lumayan jauh dan banyak biaya. Jadi saya menawarkan diri karena saya juga punya kendaraan di Lombok. Nah, di situ pun dia mau, dan rencananya kita pergi besoknya teman-teman. Terus kita sudah janjian, saya juga udah punya nomor dia, nomor WhatsApp dia. Terus kita janjian paginya. Terus teman-teman, karena saya kan
kepingin sekali sama Sophia, bagaimana sih punya pacar gitu kan teman-teman. Jadi semua fasilitas dia butuhkan, saya yang bayar pertama kali teman-teman. Saya berkorban demi dia karena aku suka ya, pertama kali ya teman-teman. Dari awal tiket bootnya sampai makannya, ini bukan untuk perhitungan ya teman-teman, ini jujur-jujuran lah gitu teman-teman. Dari tiket semuanya saya yang bayar supaya dia senang gitu sama saya. Nah terus selesai makan, kita jalan menuju ke tempat. Nah di sana saya antar dia ke tempat dia tinggal. Nah saya bilang di sana saya akan stay di sini, tinggal di sini karena saya punya keluarga juga. Saya akan nginap di tempat keluarga. Kalau kamu butuh apapun, kamu bisa telepon aku gitu, teman-teman. Nah, udah 1 hari di situ, dia nelpon, saya ajak dia pergi ke tempat keluarga di salah satu tempat di Lombok. Nah, saya ajak dia ke tempat keluarga. Saya kenalkan sama keluarga di sana juga. Terus lumayan lah keluarga di sana menyambut dengan baik. Kita diajak sama keluarga di sana pergi memancing dan banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan bersama Sophia, sampai dia senang sekali teman-teman. Nah di sana pun kita udah 1 minggu berjalan. Kita di sana akhirnya kita pergi ke salah satu tempat lagi, yaitu Kuta Lombok. Sampainya di Kuta, saya langsung ke hotel. Dia nginep di hotel, saya langsung pergi ke rumah teman karena di Kuta ada rumah teman di sana. Terus saya dibelikan obat sama dia sangat perhatian sama saya teman-teman. Nah dari situ juga saya tersentuh hati saya teman-teman, karena kok baik banget gitu. Saya diberikan obat, makanan, perhatian gitu ya teman-teman. Nah selesai itu kita jalan-jalan. Pada hari selanjutnya saya sudah mulai sehat gitu teman-teman, sehat. Dan saya melanjutkan perjalanan untuk jalan-jalan di Kuta Lombok. Dan sudah 3 hari di Kuta, kita balik ke Gili Trawangan. Dan di Gili Trawangan itu besoknya itu udah hari terakhir dia di Lombok, di Gili Trawangan teman-teman. Dia mau balik ke Korea. Dan di mana juga dia tuh lagi baru putus sama pacarnya teman-teman. Nah gitu, jadi masih ada kesempatan ya karena dia lagi jomblo ya teman-teman. Saya ajak dia pergi ke rumah saya, kenalkan dia ke orang tua sama keluarga di Gili. Dan dia juga lumayan ramah sama ibu saya, keluarga saya, kakak-kakak saya di Gili. Saya juga sampai tersentuh gitu teman-teman. Terus ada hari esoknya dia pergi ke bandara, saya antar dia dan kontak WhatsAppan gitu. Terus saya pada hari selanjutnya sudah sampai di Korea. Saya telepon dia gitu. Saya ngomong jujur gitu sama dia. Mau nggak kan pacaran, mau jadi pacar aku? Enggak gitu. Aku suka sama kamu gini-gini lah gitu ya. Mungkin teman-teman tahu lah cara nembak cewek gitu bagaimana sih gitu ya teman-teman. Nah, langsung gua tembak dia, terus dia mau teman-teman. Alhamdulillah. Dan kita LDRan sampai 1 tahun teman-teman, yang dimana kita bertemu di tahun 2020 dan kita pacaran sampai 1 tahun teman-teman, 1 tahun 2 bulan kita pacaran, yaitu pacaran secara LDRan gitu teman-teman. Karena di mana tahun lalu kan masa pandemi teman-teman, dia nggak bisa ke Indonesia, jadinya dia masih tunggu kapan buka di bandara teman-teman. Nah terus pada tahun 2021 dia datang ke Indonesia
di mana dia punya program untuk yoga di Bali. Nah, di sana saya juga sudah menunggu sangat lama. Nah, jadinya kita ketemu di Bali. Sekian lama kita LDRan, sangat kangen gitu. Nah, kita ketemu di Bali, terus kita curhat-curhatan, terus tambah akrab lagi. Tiba-tiba kita nggak tahu, karena mungkin jodoh teman-teman, saya mengajak dia menikah di Bali. Saya ucapkan mau nggak nikah sama saya gitu teman-teman. Terus kata dia, kamu mau nikah sama aku gitu, emang kamu siap gini, udah punya ini enggak gitu. Dia nanya aku udah siap segala hal lah gitu teman-teman. Aku bilang aku siap teman-teman, dan karena dia juga mau nikah secara sederhana teman-teman. Nah, jadinya setelah kita stay di Bali sekian berapa hari, ya 1 minggu 2 minggu, 2 minggu lah kita stay di situ 2 minggu. Nah, baliknya ke Gili, saya konfirmasi sama keluarga di sana karena saya mau nikah sama ibu sama bapak. Saya mau nikah sama Sophia. Kaget gitu teman-teman, kaget. Terus Sophia juga nelpon sama bapaknya di Korea. Bapaknya nangis teman-teman, ibunya kaget karena anaknya pergi ke Indonesia untuk holiday, tiba-tiba dengar info dia menikah, kan kaget gitu teman-teman. Nah, kita konfirmasi lah dulu bagaimana jalannya yang enak gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah mertua bapaknya si Sophia beri jalan kepada kita, dan dia juga beri amanat sama saya untuk menjaga anaknya dengan baik gitu teman-teman. Jadi kita diberi restu sama mertua sama bapaknya Sophia. Jadi kita langsung ke Gili, dimana di Gili kita langsung duduk bersama keluarga di Gili untuk merencanakan pernikahan kita teman-teman. Oke. Terus di bulan Juli tanggal 10 kita melaksanakan pernikahan di Gili Trawangan, di mana kita nikah di salah satu masjid di sana dengan sederhananya. Kita nggak mewah-mewah teman-teman, itu pun dengan budget yang pas-pasan teman-teman, nggak banyak-banyak teman-teman. Tapi alhamdulillah berjalan lancar. Di pengalaman saya nikah sama orang Korea itu sangat bahagia. Jadi itulah jalan cinta kita, yaitu cinta apa ya temannya, cinta monyet ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi itulah ceritanya teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran. Jadi di video ini saya berbagi pengalaman saya bagaimana bisa bertemu sama Sophia. Oke teman-teman. Jadi kurang lebihnya saya nggak bisa ucapkan karena di sini juga udah mulai dingin. Oke, makasih yang sudah komen, yang sudah support Gili Core Family, dan selalu support dan selalu memberikan dukungan teman-teman. Oke, makasih, dan jangan lupa dibantu like and subscribe teman-teman, supaya channel kita, yaitu channel Gili Core Family, tambah diminati, tambah disukai sama teman-teman. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf teman-teman, dan sekian dari saya, mohon maaf. Oke, assalamualaikum, annyeonghaseyo.